这才算是真正进入了蛮荒跨域。这些必须得手。动手！Xiaoyan tersenyum dan mengangguk. Berdiri di sampingnya adalah dokter peri kecil Tian Huo Zunza dan King Lin. Para ahli yang telah diundang sudah kembali ke Central Plains segera setelah menyelesaikan masalah dari sekte singa yang mendalam. Kakak kedua, kita akan pergi. Jika sesuatu terjadi di masa depan, Anda dapat mengirim seseorang ke Falling Star Pavilion. Akan ada seseorang di sana untuk menerima Anda. Xiaoyan menoleh, menatap Xiaoding dan Xiaoli sebelum dia berbicara sambil tersenyum. Duo Xiao mengangguk ketika mereka mendengar informasi ini. Dimengerti. Hati-hati. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak mengatakan apapun yang tidak perlu. Dia mengatupkan tangannya kepada semua orang yang hadir, kemudian memimpin untuk melangkah ke lubang cacing. Dia segera menghilang. Cailin yang membawa Xiao Xiao dengan cepat mengikutinya di belakang, seperti yang dilakukan kelompok dokter peri kecil. Xiaoding dan Xiaoli dengan lembut menghela nafas kehilangan ketika mereka melihat kelompok Xiaoyan menghilang di lubang cacing. Mereka tinggal sedikit lebih lama sebelum membawa orang-orang mereka pergi. Aula dalam Falling Star Pavilion. Ini putrimu. Yao Lao sedang mempelajari gadis putih berpakaian putih. Dia memeluk paha Xiaoyan dan menggunakan mata hitam-hitamnya yang besar untuk menatap dirinya. Wajah Manula tertutup dengan ekspresi terpana. Xiaoyan tak sadar menyenyumkan bibirnya dan mengangguk ketika melihat cara Yao Lao bertindak. Dia sadar bahwa istrinya menikah dengannya ketika itu. Namun, pemilik lubang cacing tamu pertama itu telah ditangkap oleh Hall of Souls sehingga tidak mengetahui situasi ini. Oleh karena itu, Xiaoyan menjelaskan situasi kunci saat itu secara singkat. Begitu, memang begitu dan betapa tidak terduga. Betapa benar-benar tidak terduga. Meskipun temperamen Yao Lao yang biasanya tak terganggu, dia masih menggeleng-gelengkan kepalanya setelah mendengar cerita Xiaoyan. Matanya menyapu ke Cailin dan menggodanya. Waktu itu, istrimu ini benar-benar membencimu. Kalau bukan karena aku sendiri, takutnya kamu akan terbunuh olehnya. Wajah dingin Cailin berubah sedikit merah ketika dia mendengarkan perkataan Yao Lao. Waktu itu dia diam-diam bertukar pukulan dengan Yao Lao beberapa kali. Namun dia tidak mengira bahwa laki-laki tua itu yang kelihatannya sedikit lebih kuat dari dia, benar-benar sebegitu kuatnya. Xiao Xiao, cepat sambut Guru Agung. Cailin menyentuh kepala kecil Xiao Xiao dan lembut mengatakan apa yang harus dilakukan. Mendengar itu Xiao Xiao mengedipkan matanya bulat, menatap Xiaoyan dengan agak ragu-ragu. Baru setelah melihatnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya, dia takut memanggil, "Guru Agung?" Oh, senyuman ceria yang memancarkan dari hati Yao Lao muncul di wajahnya. Ketika mendengar suara lembut itu, dia tidak mempunyai anak, namun menganggap Xiaoyan sebagai putranya. Dari sudut pandangnya, anak perempuan Xiaoyan adalah cucunya sendiri. Terlepas dari seberapa kuat seorang tua di usianya, hati mereka pada akhirnya akan merasa lembut terhadap anak kecil. Yao Lao berjalan maju. Sudut matanya penuh senyum ketika menyentuh Xiao Xiao dengan wajah penuh cinta kasih. Setelah itu, tangannya berkeriput meremas tangan kecil Xiao Xiao. Kesukaan muncul di matanya beberapa saat kemudian, ketika dia berkata, betapa kuatnya kekuatan spiritualnya. Dia juga memiliki afinitas api, dan tubuhnya memiliki jejak kayu yang sama. Itu bukan keluar dari ranah kemungkinan baginya untuk menjadi seorang alkemis. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar seruan Yao Lao. Dia sudah merasakan bahwa Xiao Xiao bisa menjadi alkemis. Dengan konstitusinya, kemampuannya saat ini jauh lebih baik daripada ketika itu. Jika dirawat dengan baik, potensi masa depannya akan luar biasa. Kekuatan spiritualnya lebih kuat daripada ketika aku menemukan Anda waktu itu. Selain itu, konstitusinya jauh lebih besar daripada konstitusi Anda. Jika dirawat dengan baik, prestasi masa depannya akan lebih besar daripada milikmu, milik ayahnya. Yao Lao membelikan semburat bersinar di matanya. Semburat ini adalah sesuatu yang Xiaoyan pernah lihat Yao Lao ketika bertemu pertama kali. Xiaoyan tersenyum ketika mendengar evaluasi Yao Lao. Bakat dan konstitusi
mungkin penting. Namun pencapaian masa depan seseorang ditentukan oleh ketekunan seseorang. Alasan Xiaoyan bisa mencapai tahap ini hari ini, bukan karena dia mengandalkan bakatnya, namun karena dia mencapai terobosan dalam bertahan hidup di antara hidup dan mati demi memenangkan pertarungan berdarah saat itu. Ahli yang sejati tidak mengandalkan bakat, melainkan ketekunan besar seseorang. Tangan Yaolao masih mencubit-cubit tulang Xiao Xiao. Tangannya menggunakan sedikit lebih banyak kuat yang menyebabkan mulut Xiao Xiao melenggung. Dia terus menggerutu membuat semua orang tertawa. Mengapa yang tua tidak mengajar Xiao Xiao di masa depan? Yaolao akhirnya mengangkat kepalanya setelah mencubitnya untuk waktu yang lama. Matanya menatap Xiaoyan dan bertanya tanpa ragu-ragu. Bahkan dia tidak bisa menahan diri ketika berhadapan dengan Xiao Xiao yang seperti batu gimak mentah yang sempurna. Xiaoyan tersenyum dan mengangguk ketika saran Yaolao. Dia telah membawa Xiao Xiao kembali ke Falling Star Pavilion untuk dilatih olehnya. Tidak ada seorang pun di antara yang dia kenal yang bisa melampaui keterampilan penyempurnaan obat dari Yaolao. Sudah sewajarnya, dia menangani Xiao Xiao secara pribadi. Xiaoyan juga mengerti dalam hatinya bahwa bakat Xiao Xiao mungkin sangat menarik, tetapi bakatnya tidak akan cukup untuk menyebabkan ahli seperti Yaolao merasa cemas. Yaolao benar-benar menganggap Xiao Xiao sebagai cucunya dan berharap dia tumbuh dewasa dengan sempurna. Ini menyebabkan Xiaoyan merasa sedikit terharu di hatinya. Anak ini telah bepergian dengan Anda melalui lubang cacing selama beberapa hari. Biarkan dia istirahat dulu. Yaolao dengan penuh kasih menepuk kepala Xiao Xiao dan menyerahkannya kembali ke Cailin dengan sedikit keengganan. Selanjutnya, dia menginstruksikan seseorang untuk membantu Cailin dan putrinya menetap. Kalau begitu, kalian berdua harus terus mengobrol. Cailin adalah seseorang yang memperhatikan orang lain. Dia sadar bahwa guru dan murid ini perlu berbicara tentang sesuatu. Oleh karena itu dia mendengar lembut kepada Xiaoyan sebelum pergi perlahan dengan Xiao Xiao. Yaolao menarik matanya hanya setelah melihat Cailin membawa Xiao Xiao pergi. Dia tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kamu telah membantu melahirkan anak perempuan yang baik. Namun, kamu bersama Medusa telah melebihi harapan saya." Xiaoyan merentangkan tangannya. Hubungan antara dia dengan Cailin cukup rumit. Siapa yang menyangka bahwa Ratu Medusa yang telah mengejar Xiaoyan dengan niat membunuh selama bertahun-tahun akan benar-benar menjadi istrinya. Aku juga sudah mendengar tentang masalah ini kali ini. Mampu mengirim 2 Tianzun, cukup untuk menunjukkan bahwa Hall of Souls tidak main-main. Namun, mereka menderita kerugian besar kali ini. Tianzun 9 terbunuh di tempat oleh Anda, dan Tianzun keempat dipukuli setengah mati sebelum melarikan diri. Yaolao menggerayangi janggutnya dan tertawa. Jujur saja, aku tidak tahu apa yang Hall of Souls rencanakan lakukan. Klan ini selalu misterius dan tak terduga. Mereka pasti melaksanakan skema dari cara mereka mengumpulkan jiwa. Apalagi dari peningkatan pengumpulan jiwa-jiwa baru-baru ini, skema ini kemungkinan berkembang dengan sangat cepat. Berdasarkan informasi yang aku peroleh, tampaknya beberapa perang besar telah pecah di bagian lain benua di luar Central Plains. Hall of Souls kemungkinan terlibat dalam perang ini. Oh, perang pecah di bagian lain benua? Ekspresi Xiaoyan berubah setelah mendengar ini. Dia merasa sedikit gelisah. Apa saja yang mereka rencanakan dari Hall of Souls? Ya, Yaolao mengangguk dengan ekspresi serius. Dia melembut menghela nafas saat kemudian dan mengubah topik pembicaraan. Masih ada setengah bulan lagi sebelum pameran perdagangan spasial dimulai. Kita juga harus persiapan dengan baik selama periode waktu ini. Mereka yang mampu berpartisipasi dalam pekan perdagangan spasial semuanya ahli dan faksi kuat. Flame Lotus pemurnian iblis terlalu menarik. Karena kami telah mampu memperoleh berita tentangnya, faksi lain juga akan menyadarinya. Oleh karena itu kami pasti akan membayar mahal untuk bersaing dalam fragmen peta akhir. Xiaoyan mengangguk. Flame Lotus Iblis memurnikan berperingkat ketiga pada peringkat api terbaik. Peringkat ini sendiri menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Daya pikatnya secara alami adalah sesuatu yang tidak perlu disebutkan. Meskipun hanya fragmen peta, nilainya cukup menakutkan. Tidak mudah untuk berhasil mendapatkannya dari banyak pesaing. Terlepas dari apa yang terjadi, kita harus mendapatkan api Lotus Iblis pemurnian. Ada 4 fragmen peta, 3 diantaranya ada di tangan Anda. Kita harus mendapatkan bagian terakhir apapun yang terjadi, kata Yaolao. Api terbaik di 3 titik teratas peningkat api terbaik memiliki kekuatan yang sangat merusak. Ketiga jenis api terbaik ini sangat langka di dunia. Bahkan setelah berpuluh-puluh ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun, akan sulit untuk membentuk yang lain. Bahkan dikabarkan bahwa dunia tidak berani menciptakan terlalu banyak dari ketiga api terbaik di atas karena mereka terlalu kuat. Hanya ketika salah satu api terbaik benar-benar menghilang, api kedua muncul setelah berpuluh-puluh ribu tahun.
Yao Lao dan Xiaoyan perlahan berjalan keluar dari menara batu di gunung di belakang pavilion bintang jatuh setengah bulan kemudian. Ekspresi mereka dipenuhi kelelahan. Mereka saling bertukar pandang tetapi tidak memiliki kekuatan untuk mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Keduanya kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat selama 3 hari penuh. Xiaoyan dan Yao Lao hanya bertemu lagi pada siang hari pada hari ketiga. Setelah 3 hari istirahat, aura mereka benar-benar pulih. Ayo pergi. Yao Lao tersenyum dan berbicara ketika dia melihat Xiaoyan. Setelah menghitung waktu, pameran perdagangan spasial akan segera dimulai. Sudah saatnya mereka pergi. Xiaoyan mengangguk. Pada saat ini, hanya Kailin dan dokter peri kecil yang datang bersamanya. The Falling Star Pavilion adalah benteng mereka. Dan Yao Lao akan pergi kali ini. Oleh karena itu, lebih baik bagi lebih banyak orang untuk tinggal di belakang untuk meningkatkan pertahanan. Aku sudah mengatur urusan pavilion bintang jatuh dengan tepat dan akan bergegas kembali jika ada kecelakaan terjadi. Yao Lao berdiri di puncak gunung yang mengabaikan wilayah bintang ini. Dia tersenyum dan tidak tinggal lagi. Kakinya melangkah di udara kosong saat dia dengan cepat bergegas ke pintu keluar dari Star Realm Star. Ayo pergi juga. Xiaoyan menoleh dan mendesak Kailin dan dokter peri kecil setelah melihat Yao Lao pergi. Pameran perdagangan spasial adalah istilah yang tidak dikenal di Central Plains. Hanya faksi-faksi utama dan para ahli di seluruh benua yang mengetahui tentang informasi yang berkaitan dengan pameran dagang spasial. Ketika apa yang disebut sebagai pameran perdagangan spasial ini dimulai, tidak ada penyelenggara khusus, tetapi semuanya pada akhirnya memerlukan beberapa aturan untuk menjaga orang tetap di jalur. Ketika pameran perdagangan spasial berangsur-angsur meluas, penyelenggara yang cocok akhirnya muncul. Namun penyelenggara ini bukan pakar atau faksi tunggal. Sebaliknya, ketertiban dipertahankan oleh 3 sekte dengan nama yang tidak terlalu terkenal. 3 sekte adalah Gerbang Garis Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Reflecting Treasure Mountain. Sush! Suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit cerah di luar gurun dan 4 sosok buram melintas. Saat berikutnya, mereka muncul di tepi gurun. Apakah di sini? Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke padang sapir yang mengamuk di mana pasir kuning mengamuk dan bertanya dengan heran. Iya, Yao Lao tersenyum dan mengangguk, matanya perlahan menyapu ke sekelilingnya saat dia tertawa samar. Tempat ini mungkin tampak sepenuhnya kosong, tetapi jika kamu merasakan dengan hati-hati, kamu dapat mengatakan bahwa ada cukup banyak aura kuat di dalamnya. Tentu saja, jika orang lain datang memprovokasi kita, kita tentu saja tidak boleh menjadi softies. Yao Lao tersenyum lembut ketika berbicara, kelas Ban Seng mungkin tidak cocok. Tetapi dia masih memiliki status lain. Dia adalah seorang alkemis terkenal di Central Plains. Telah menghadapi gelar ini, bahkan elit Duseng sejati tidak akan bertindak sombong ketika bertemu dengannya. Ayo pergi. Yao Lao tidak mengatakan apa-apa lagi setelah perkataannya terdengar. Dengan lambaian tangannya, tubuhnya melangkah melalui udara kosong saat dia dengan cepat bergegas kepada bagian terdalam dari gurun. Badai pasir kuning yang sangat ditakuti orang biasa ini tidak menimbulkan halangan bagi mereka. Oleh karena itu, kelompok Yao Lao telah mencapai bagian terdalam dari gurun 10 menit kemudian. Mereka mengikuti Yao Lao dan mendaki gunung pasir yang sangat curam. Mata mereka menyapu ke sisi lain gunung pasir ketika mereka sampai ke puncak. Sebuah kejutan muncul di wajah mereka. Ini adalah pintu masuk dari pameran perdagangan spasial, yang wilayahnya sendiri telah diciptakan untuk itu. Betapa agungnya! Xiaoyan dengan lembut menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia mempelajari adegan ini. Selanjutnya, kita akan mulai melelang item perdagangan kedua terakhir ini. Orang tua Baoshan yang baru saja berhasil menukar barang dengan harga tinggi, mengangkat kepalanya dan menunjukkan wajah yang sangat bahagia. Dia tersenyum dan mengepalkan tangannya, dan kulit kuno kekuningan muncul di tangannya. Xiaoyan yang merasa sedikit tidak sabar di hatinya, tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika kulit kuno ini muncul. Dia menatap fragmen peta kuno, sementara nafasnya di dalam doupeng menjadi lebih kasar dan lebih berat. Peta ini adalah sesuatu yang sangat dia kenal, karena Xiaoyan telah mencari mereka selama lebih dari 1 dekade. Haha, ini hanya fragmen peta, tidak ada energi khusus untuknya. Namun setelah mempelajarinya, kami sampai pada kesimpulan bahwa fragmen peta ini terkait dengan purifikasi iblis Lotus Flame yang legendaris. Orang tua Baoshan mengangkat kulit tua itu dengan tangannya.
Semua mata di aula besar berkumpul di fragmen peta kuno setelah kata-kata orang tua Baoshan terdengar. Flame Demon Lotus Purifying berperingkat ketiga pada peringkat Heavenly Flame. Api Sarguya ini, yang sepertinya hanya ada dalam legenda, adalah sesuatu yang bahkan seseorang seperti Yao Lao tidak pernah melihatnya secara pribadi. Semua orang yang hadir jelas menyadari kekuatan dari 3 api sargu yang teratas. Wajah Xiaoyan berkecut ketika mendengar suara penuh dengan ketegaran yang dingin. Matanya mencari asal suara yang sedang dikirim. Dia menemukan sosok yang agak kurus duduk di kursi batu. Sosok kurus itu sepertinya telah merasakan mata Xiaoyan sejak dia tiba-tiba menoleh ke belakang. Sepasang mata gelap dan tegas, melesat seperti panah tajam dari bawah doupeng, menyebabkan ruang itu sendiri berfluktuasi. Pada saat yang sama, tekanan yang tidak biasa muncul di tubuh Xiaoyan. Yao Lao mendegangkan serdingan dengan dingin ketika tekanan terbentuk di sekitar mereka. Dia secara acak mengelaikan lengan bajunya dan tekanan tak kasat mata dihancurkan dalam sekejap. Sungguh kekuatan yang menakutkan yang dimiliki orang ini. Xiaoyan akhirnya pulih dan diam-diam terperanjah dalam hatinya, sementara Yao Lao bertukar pukulan dengan orang misterius ini. Hati-hati, orang ini adalah ahli yang sudah berkaki setengah di kelas Banseng. Yao Lao dengan lembut menyebutkan, suaranya menjadi serius untuk pertama kalinya. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika mendengar ini. Pameran perdagangan spasial ini memang tempat dengan banyak ahli tersembunyi. 8 pil. Yao Lao menteriak dengan dingin setelah berbicara dengan Xiaoyan. Pada saat itu, ekspresinya sudah mengerut. Harga seperti itu telah melampaui perkiraannya. Haha, item terakhir dari pameran perdagangan spasial kami bukan objek, melainkan beberapa informasi. Meskipun informasi ini akan menyebar di Central Plan segera, informasi yang kami miliki di sini harus langsung. Orang tua Baoshan mengatakan, tenangkan, kami tidak akan meminta hadiah untuk informasi ini. Namun, karena sedikit mengejutkan, kami telah menempatkannya terakhir. Semua orang mengerut ketika mendengar kata-kata orang tua Baoshan. Semua orang di ruangan itu menatapnya dengan keraguan. Informasi seperti apa yang dimiliki orang tua Baoshan? Orang tua Baoshan menyatap ratusan mata yang tidak pasti, tertawa dan suara lembutnya perlahan menggema melalui balai besar itu. Pohon kuno bodhisatwa yang legendaris, yang dikabarkan akan memungkinkan seseorang untuk menembus luar biasa dan menjadi Douseng Akusanta, muncul kembali setelah 10.000 tahun. Yao Chen, ini sebenarnya kamu. Mereka bertiga tertegun ketika mereka melihat Yao Lao. Suara geram segera muncul. Mata Xiaoyan mengamati pihak lain, sementara ketiganya berseru. Pemimpin itu sosok yang agak kurus. Wajahnya gelap dan keras, dan dari kelihatannya, dia adalah orang yang mengajukan penawaran di pameran perdagangan sebelumnya. Ada sesepuh dan seorang lelaki lain yang tampak agak lebih muda. Meskipun pria terakhir terlihat muda, kedua matanya mengungkapkan usia yang tidak lebih muda dari 2 setan tua lainnya. Selain pria yang tampak lebih muda, yang penampilannya sedikit lebih baik, 2 yang tersisa memberikan satu perasaan gelap dan dingin. Selain itu, aura yang samar-samar dipancarkan dari tubuh mereka cukup mengerikan. 3 Hetan Gantu, sudah lama sejak kita bertemu. Yao Lao meletakkan tangannya di belakangnya dan tertawa. Kamu adalah orang yang telah mengajukan penawaran melawan aku sebelumnya. Pria tua kurus itu, yang merupakan pemimpin, menatap Yao Chen dengan kejam, sebelum dia tiba-tiba menuntut. Yao Lao menyenyum setelah melihat Tian Hezi pulih. Dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Serahkan peta kuno. Cek, betapa tak terduga. Yao Zunze yang terkenal Yao Chen di benua melakukan sesuatu seperti menghentikan seseorang dan merampas harta dari mereka. Tian Hezi dengan aneh tertawa ketika mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao mendenyum dan berbicara dengan sikap tidak peduli. Jika itu orang lain, aku mungkin berpikir 2 kali. Beruntungnya, kalian bertiga. Karena itu, aku tidak merasakan beban mental apapun. Orang lain mungkin dianggap manusia, tetapi aku tidak menganggap beberapa dari kalian seperti itu. Yao Chen, jangan berpikir bahwa kami bertiga takut padamu hanya karena kamu telah maju ke kelas Banseng. Saat itu, kami bisa mengalahkan kamu sampai kamu melarikan diri karena terluka. Kami masih bisa melakukannya hari ini. Dehichi yang tampak brutal berbicara dengan suara gelap dan dingin.
Mengapa kamu tidak mencobanya? Kita juga akan dapat menyelesaikan dendam kita dari saat itu. Yao Lao menyeringai. Dia menginjakkan kakinya di tanah dan tubuhnya muncul di depan mereka seperti hantu. Doki yang monster tiba-tiba melonjak keluar dari tubuhnya dan langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin liar mengamuk dan bersiul melintasi langit. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah ketika mereka melihat Yao Lao menggerakkan kekuatan seperti itu. Terutama ekspresi Tian Hezi. Meskipun dia hanya setengah langkah dari kelas Banseng, dia mengetahui betapa besar perbedaan ini. Pertarungan hebat tidak akan terelakkan jika mereka ingin melarikan diri. Bang! Yao Lao tidak memberikan mereka waktu tambahan. Dia mengepalkan tinjunya, dan awan gelap melonjak dari langit saat tangan api 10.000 kaki besar tiba-tiba terbentuk. Setelah itu, ledakan itu melukai trio Hozi. Serang bersama. Ekspresi gelap melintas di mata kelompok Tian Hezi ketika mereka melihat Yao Lao menyerang sesuka hatinya. Mereka mengeluarkan raungan marah saat Doki melonjak dari tubuh mereka. Setelah itu, mereka berubah menjadi tilar cahaya 3.000 kaki besar yang tanpa ampun bertabrakan dengan tangan api. Bang! Keduanya bertabrakan dan riakan angin yang menakutkan melonjak ke segala arah. Pegunungan-pegunungan besar di sekitar diguncangkan oleh riakan energi itu sampai pecah. Ketika angin yang menakutkan menyapu, langkah Tian Hezi dan 2 saudara laki-lakinya terhuyung. Mereka buru-buru mundur 2 langkah. Suara teredam keluar dari tenggorokan Tian Hezi. Dia telah menderita kerugian kecil dalam kerjasama mereka yang berburu-buru ini. Kekuatan orang tua ini begitu menakutkan. Mereka bertiga tidak bisa mendapat keuntungan meskipun bergandengan tangan. Ekspresi kelompok Tian Hezi berubah. Mata mereka berkedip, tiba-tiba mereka berpaling ke kelompok Xiaoyan di gunung dan dengan sinis berkata, "Kakak ketiga, mereka bertiga bersama dengan orang tua ini. Tangkap mereka. Ingat bahwa mereka harus hidup." Ya, Ren Hezi melihat kejauhan ketika mendengar ini. Senyuman jahat meluncur di wajahnya saat dia mengangguk dan berkata, "Beri saya beberapa menit." Kakinya menginjak udara kosong. Saat suaranya terdengar, dia buru-buru menuju ke arah kelompok Xiaoyan. Yao Lao mengkerutkan kening ketika melihat ini. Dia baru saja akan ikut campur ketika Tian Hezi dan De Hezi tiba-tiba melepaskan Doki yang lagi dalam tubuh mereka sampai batas mereka. Setelah itu, mereka melepaskan serangan rumit dari segala arah. Kamu mencari kematian. Mata Yao Lao berubah dingin ketika dia melihat ini. Tian Hezi dan 2 lainnya hampir tidak bisa melawannya dengan kekuatan gabungan mereka. Namun mereka berani berpisah. Mereka benar-benar bunuh diri. Dia tidak terlalu khawatir tentang kelompok Xiaoyan. Meskipun Ren Hezi adalah 6 puncak perubahan Dozun, tidak mungkin baginya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan dalam waktu singkat. Keinginan mengerikan muncul dalam hati Yao Lao. Ruang di sekitarnya dengan cepat menjadi terdistorsi. Setelah itu, dia bertukar pukulan dengan Tian Hezi lagi, dan riak energi yang menakutkan sekali lagi menyebar di langit. Sementara Tian Hezi dan saudara lelakinya mengganggu Yao Lao, Ren Hezi muncul agak jauh di depan kelompok Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Matanya yang panas tiba-tiba berhenti pada Cailin dan figur-figur cantik dari dokter peri kecil. Ho, tidak terduga aku bisa bertemu 2 wanita cantik. Ini adalah keuntungan terbesar dari perjalanan ini. Mata Ren Hezi sangat panas saat mereka melihat Cailin dan dokter peri kecil. Penampilan dan sikap kedua wanita ini bukanlah apa yang bisa dibandingkan dengan kuali daging dalam Cloud Rainsec. Mereka telah melampaui segalanya. Pikiran cabul segera mulai tumbuh liar di dalam hatinya begitu dia melihatnya. Wajah cantik Cailin dan dokter peri kecil berangsur-angsur membeku ketika mereka merasakan mata cabul Ren Hezi. Doki berkumpul dengan kecepatan seperti kilat di tangan mereka. Hehehe, mati sial, tinggalkan keindahan. Ren Hezi menjilat bibirnya. Pukulan dilempar ke arah Xiaoyan dari kejauhan. Ledakan sonik yang menakutkan terbentuk dari tinjunya dan itu bergemuruh di langit. Bang! Wajah Xiaoyan tidak berekspresi. Kakinya tiba-tiba menginjak tanah. Gunung di depannya tiba-tiba meledak terpecah ketika sebuah silinder lava panas berukuran 100 kaki melesat keluar.
Itu mengalir turun dari langit dan menggerakkan gumpalan api di puncak gunung. Xiaoyan mengambil kesempatan untuk melirik pertarungan Yao Lao di kejauhan setelah memblokir serangan Ren Hexi. Pada saat itu, Tian Hexi dan saudara lelakinya berada dalam situasi di mana mereka benar-benar kewalahan. Dari penampilan pertarungan, mereka tidak akan bisa bertahan lama lagi. Xiaoyan bernafas panjang di dalam hatinya. Kedua tangannya membentuk banyak segel tangan yang rumit dan tato suku muncul di antara mata mereka. Dengan penampilannya, aura Xiaoyan melonjak dari puncak 8 bintang Douzun ke puncak 3 perubahan Douzun. Ren Hexi adalah ahli 3 perubahan Douzun pengembara. Dia jauh lebih kuat daripada Sudo Herzunze. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak punya pilihan kecuali berhati-hati karena lawannya dianggap sebagai Douzun terkuat di antara mereka yang telah ia temui dan lawan. Bocah, kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Namun saya yang tua tidak menyukai orang-orang yang menikmati banyak wanita. Kamu bisa yakin bahwa saya yang tua akan merawat 2 keindahan ini setelah kamu mati. Ren Hexi berteriak tajam setelah merasakan aura Xiaoyan yang melonjak. Bang! Wajah Cailin berubah jengal ketika mendengar perkataan cabul Ren Hexi. Tubuhnya yang cantik melompat ke langit dan awan gelap bergejolak. Tubuhnya yang berukuran besar tersembunyi di antara awan gelap, muncul seperti seekor naga. Oh, tubuh sebenarnya yang cantik ini adalah 7 pelangi menelan piton. Sangat lezat, saya yang tua menyukainya. Jatuhlah. Tawa niring Ren Hexi baru saja terdengar ketika petir berwarna-warni tiba dari awan gelap. Setelah berubah, aura Cailin juga melonjak, setara dengan ahli Douzun 8 bintang. Namun Ren Hexi hanya mengibaskan lengannya di hadapan serangan seperti itu. Gelombang megah Doqi secara paksa menaklukkan serangannya. Tubuh meranakan, aktifkan. Wajah dokter peri kecil sedingin es, segel tangannya berubah, dan rambut hitam indahnya berubah menjadi putih keperakan. Cahaya Doqi berisi racun fatal melesat menuju Ren Hexi dengan kecepatan seperti kilat. Keindahan ini memiliki tubuh meranakan? Kalian semua begitu indah. Ren Hexi tertawa lagi saat merasakan racun mematikan di dalam pilar itu. Namun tampaknya dia tidak terlalu santai. Tubuhnya berhenti mundur saat menghindari pilar racun mematikan itu. Tubuh meranakan terlalu kuat, akan menyulitkan jika menyentuh sedikit saja. Kedua wanita cantik ini benar-benar kejam. Salah satu adalah 7 pelangi menelan piton, sementara yang lain memiliki tubuh peracunan yang menyedihkan. Dengan keduanya bergandengan tangan, puncak Douzun biasa akan benar-benar tidak cocok bagi mereka. Namun hehehe, sayangnya mereka telah bertemu dengan orang tua ini. Ren Hexi bertawa dengan cara yang aneh. Senyum cabulnya di wajahnya menjadi semakin pekat. Namun dia baru saja akan menyerang saat ekspresinya tiba-tiba berubah. Riak energi yang menakutkan yang menyebabkan takut muncul di hatinya tiba-tiba merentang dari kejauhan. Terkejut kelat yang menyilaukan melintas di mata Ren Hexi saat merasakan riak energi yang bisa menghancurkan segalanya. Dia berburu-buru mengangkat kepalanya dan melihat 5 kelompok api tergantung di depan pria berpakaian hitam di puncak gunung. Kecuali jenis api yang terakhir, 4 jenis api yang tersisa menyebabkan ekspresinya berubah dengan drastis. 4 jenis api, Sangana? Xiaoyan melihat perubahan drastis di wajah Ren Hexi, tetapi ekspresinya tidak berubah. Senyum dingin yang tebal terangkat di sudut mulutnya. Ini adalah pertama kalinya menambahkan Living Transformation Flame setelah menyempurnakan Bone Chilling Flame. 4 jenis api surga dan 1 api surga palsu. Itu adalah 5 warna Angry Buddha Flame yang belum pernah digunakan Xiaoyan sebelumnya.